Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirot Hidayatullah. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan pembahasan sedikit tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Indonesia merupakan negara yang terletak di benua Asia, khususnya Asia Tenggara. Negara ini merupakan negara kepulauan karena memiliki pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah yang luar biasa banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, jumlah pulau di Indonesia adalah 17.508 pulau. Kemudian ada permasalahan efektif, occupation, dan Indonesia pun lepas kedaulatan atas Pulau Sipadan, Pulau Yako, Pulau Kambing, dan Pulau Ligitan. Akhirnya atas terjadinya hal tersebut, pemerintah Indonesia mulai mencegah hilangnya kedaulatannya atas pulau-pulau kecil di pinggir Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menetapkan regulasi, berperan dalam United Nations Group of Experts on Geographical Names, pembangunan sarana-prasarana hingga infrastruktur di pulau terluar Indonesia. Jumlah pulau di Indonesia pada tahun 2019 ada sebanyak 16.671 dan ada sebanyak 16.771 pada tahun 2020. Kemudian pada 23 Agustus 2021, terdapat sekitar lebih dari 17.000 pulau. Indonesia sendiri pun terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 275 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat keempat populasi paling banyak di dunia. Dengan beragam macam kekayaan di Indonesia, tentunya menjadi salah satu daya tarik para wisatawan dari dalam negeri maupun wisatawan dari luar negeri untuk berkunjung ke negeri ini, di sektor wisata khususnya. Akan tetapi, pandemi COVID-19 telah merubah segalanya. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pandemi yang terjadi saat ini telah melumpuhkan beberapa sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata. Akan tetapi, pemerintah berupaya untuk membangun daya tarik wisatawan agar dapat menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia dengan aman dan nyaman. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya ikut serta dalam membantu pemerintah dan dinas pariwisata dalam membangun kembali sektor pariwisata di tengah pandemi ini, dengan cara menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. 3 tokoh inspiratif. Susi Pujiastuti. Meski hanya lulusan SMP, Susi Pujiastuti mampu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2014-2019. Ketegasan dan kecerdasannya di sektor kelautan Indonesia membuat ia dinobatkan sebagai wanita inspiratif oleh BBC pada tahun 2017. Selama masa jabatannya, Susi berhasil menangani pencuri ikan ilegal, bahkan berani menenggelamkan kapal asing yang datang ke perairan Indonesia. Selain itu, dia juga menegaskan larangan pukat untuk menangkap ikan. Najwa Shihab. Najwa Shihab atau biasa disapa Nana ini bisa dijadikan panutan. Sosok jurnalis perempuan yang dikenal cerdas dan kritis ini memang banyak mencuri perhatian publik. Aksi Nana yang tegas dan cerdas menyampaikan informasi, serta selalu berpikir kritis sebelum memberikan informasi kepada masyarakat tentu saja membuat banyak orang memberikan dukungannya pada sosok inspiratif satu ini. Nana dikenal sebagai sosok jurnalis perempuan yang tegas dan berani dalam mengulas isu-isu politik dan kenegaraan lainnya. Tri Risma Harini, mantan wali kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020 lalu. Berkat kerja keras beliau dengan sikap yang keibuan namun tegas, ia pun mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak. Berikut yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.